Dan saya ingin tahu seperti apa praktikum Bapak, terutama tingkat pemupukan dan sebagainya, sehingga buahnya sangat lebat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari yang berkah, kita kedatangan tamu orang penting. Boleh cerita dengan siapa Pak, dan mohon komentarnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narsudin dari Gumantar. Alhamdulillah hari ini masih saya dipercaya menjadi wakil DPPADA di Lombok Utara. Jadi DPRD dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Jadi saya keliling ke sini dan diajak oleh kawan saya, sohib saya, dan saya geleng-geleng kepala Bapak melihat durian Bapak yang sangat lebat ini. Maka saya menghayal kalau saya punya seperti ini, bagaimana senangnya saya yang melihat banyak pohonnya, banyak buahnya, sangat luar biasa. Dan saya ingin tahu seperti apa praktikum Bapak, terutama tingkat pemupukan dan sebagainya, sehingga buahnya sangat lebat ya. Di samping juga Bapak kan saya tahu jadi guru, sibuk-sibuknya juga kok bisa membagi waktu. Ini sangat luar biasa ini, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi petani-petani lain, khususnya di Lombok Utara ini. Seperti apa ini konsep pemeliharaannya dan sebagainya nih Pak? Ya, yang pertama kalau dibilang senang tidak senang itu saya belum puasa, belum senang sebenarnya, karena saya tidak mau saya sendiri yang begini, saya ingin semua orang seperti ini juga. Itu yang saya inginkan. Baru mungkin saya merasa senang. Kemudian berikut bagaimana ini bisa terjadi, saya hanya mengikuti hobi, perasaan. Jadi penasaran terus, walaupun waktu kita sedikit, tetapi yang sedikit itu benar-benar kita manfaatkan. Misalnya sore setelah asar dapat 1-2 pohon, alhamdulillah. Daripada nunggu banyak-banyak tapi tidak bekerja. Banyak orang yang punya waktu tidak jadi pegawai, tidak ke kantor, tetapi dia tidak nganggap kebunnya itu punya jam seperti jam kantor. Mau-maunya dia, jadi akhirnya ya tidak jelas gitu. Ya, kita ada pengaruh jam kantor itu, walaupun sehari itu hanya sedikit waktu, tapi kita masuk, kita berbuat, lama-lama jadi banyak waktu. Itu konsepnya. Terus mengenai pupuk, saya orang yang penasaran, jadi selama ini saya sudah mencoba berbagai macam pupuk ya. Ya, tahun ini saya akhirnya menemukan yang terbaik di antara sekian itu. Sekian macam pupuk itu. Ini menjadi motivasi bagi petani-petani yang lain. Ya, mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat lebih bagi masyarakat kita, khususnya di Lombok Utara, lebih khusus lagi di sekitar Bapak ini ya. Karena saya lihat di Kecamatan Gangga ini, terutama di bagian atas yang notabene berbatasan dengan daerah pegunungan, ini hampir semua petani itu atau pekebun itu rata-rata menanam durian. Tetapi belum begitu maksimal saya lihat. Hanya Bapak saya lihat, dan hanya beberapa orang ya yang saya kunjungi, tapi hanya Bapak yang saya lihat top, sangat luar biasa hari ini. Dan ini mungkin mudah-mudahan nanti bisa ditebar ilmunya Pak ya, karena banyak orang yang memang maksimal dalam pembelian, perbanyak bibit, tetapi tidak maksimal dalam pemeliharaan. Bahkan sih Pak tadi itu bagaimana proses buahnya supaya lebat. Nah, ini mungkin gambaran-gambaran ini bisa diberikan kepada yang lain, termasuk saya yang datang ke sini gitu. Termasuk saya, karena saya juga ya petani kebun juga. Kalau ada waktu luang sisa di kantor, kita juga suka berkebun, tapi belum maksimal seperti Bapak hari ini. Tapi kalau saya lihat ini durian ini, saya hitung-hitung kalau sampai dari 300 ini ada sekitar 200 yang berbuah, rata-rata 30 saja kali 100, apalagi ini kualitas
duriannya saya lihat musangking banyak sekali di sini, dan saya lihat satu pohon itu berbagai macam jenis. Ini kan memperbanyak atau menambah nilai harga bagi tentu bagi durian ini. Nah, mudah-mudahan ini akan memberikan gambaran terbaru, sehingga penyambungan satu pohon bisa 2, 3 bahkan 4. Saya lihat tadi juga ada penyangga di bawah ini kan model-model baru petani yang harus bisa dikembangkan oleh petani lain. Luar biasa Bapak, saya kagum dengan Bapak ini. Dan mohon sedikit kami dijelaskan proses pemupukan ini berapa bulan sejak mulai mau berbuah atau mulai mengeluarkan bunga, ya, atau seperti apa, bisa dijelaskan ini, karena ini penting ini bagi kita semua ini. Ya, memang banyak yang bertanya, durian saya begini-begini berbunga berbuah, bisa dikasih pupuk? Kalau durian saya begini bisa dikasih pupuk? Saya jawab, yang tidak bisa dikasih itu tidak mengasih pupuk, gitu. Tidak dipupuk. Benar pupuk, juga, benar. Itu yang tidak dikasih, tidak bisa. Terus mengenai jadwal kapan diberikan pupuk itu, jadi kapan saja, yang penting misalnya sekarang mulainya bulan ini, berarti 3 bulan berikutnya kasih lagi. Jadi startnya itu boleh kapan saja, mau hujan, mau bulan apa, terserah. Ini berapa bulan Bapak kasih pupuk itu? Ini PTBS baru masuk ke bulan keempat, dan sekarang sudah kita kasih pemupukan yang kedua. Iya, berarti ini Bapak kasih pupuk itu menjelang 1 bulan sebelum mengeluarkan bunga kayaknya, kan? Bahkan mungkin saat berbunga juga ada yang dikasih pupuk, kan? Ada yang saat berbunga juga kasih pupuk, ya. Jadi banyak yang khawatir berbunga dikasih pupuk jangan-jangan rontok atau apa. Justru logikanya, kalau durian itu katakanlah berbadan 2 gitu, dia untuk tumbuh, untuk bertahan hidup pohonnya, dan gizi untuk buahnya, itu berarti 2 kebutuhan. Lalu kalau enggak kita kasih, berarti sangat berkurang kebutuhan gizinya. Jadi kalau dikasih, untuk buahnya ada, untuk daya tahan pohonnya ada, berarti tetap sehat jadinya. Itu konsepnya saya. Ya. Nggak tahu yang lain. Dulu kalau sebelum Bapak mengenal PTBS ini, pupuk PTBS ini, pupuk yang Bapak pakai itu pupuk biasa, ya? Ya. Atau seperti yang dipakai oleh petani-petani secara umum itu, ya? Nah, Ya. ini mungkin bagi kita semua bahwa pupuk itu sangat penting, ya, kualitas pupuk. Karena memang tanaman itu kan tidak semua tanaman itu punya pupuk yang sama, sehingga itu akan tidak bisa memaksimalkan hasil. Jadi dengan adanya pupuk PTBS, apa namanya pupuknya itu, Pak? Bapak pakai itu? Pilo slow release, ada eco farming, ada Luar fotosintesa. biasa. Intinya bahwa kualitas pupuk dan kecocokan pupuk itu yang menjadi pilihan utama sesungguhnya, ya. Ya. Jadi ini sangat luar biasa. Saya kagum, ya. Baru kali ini saya menemukan pertama konsep bagaimana pemilihan pupuk, bagaimana konsep memupuknya sendiri, pemupukannya sendiri, maupun bagaimana target-target dalam hal peningkatan nilai tambah daripada hasil durian itu sendiri. Dan saya selaku warga Lombok Utara sangat merasa terinspirasi dengan hal ini, dan mudah-mudahan ini akan bisa kita ceritakan kepada warga-warga yang lain, sehingga model kita dalam bertani itu penting. Tidak hanya rajin bertani, tetapi bagaimana konsep maupun ilmu-ilmunya, pemeliharaannya, pemupukannya, praktek pemupukannya, sampai kepada pemaksimalan kualitas hasil daripada buah durian itu sendiri. Dan ini saya lihat jarang gugur, ya. Kalau saya lihat dari semua yang ada ini, buah-buah yang ada ini, itu tingkat keguguran buahnya itu sangat minim sekali. Kebanyakan di tempat-tempat lain itu banyak sekali yang masih kecil-kecil itu dia gugur, dia jatuh buahnya. Dan ini saya lihat
bertahan terus, apalagi ini sudah ada matang ya 1-2 mungkin ya. Harapan kita ya apa namanya, para petani durian tentunya kualitas pupuk ini menjadi perhatian utama. Hari ini saya barusan sudah wawancara tentang durian, ada di wilayah Gangga, Kecamatan Gangga, sangat luar biasa dengan kakak saya, sang petani sekaligus hari ini dia masih menjadi guru, mampu memanfaatkan waktunya yang sangat sedikit bisa berbagi dengan tugas utamanya selaku abdi negara. Alhamdulillah konsep yang diberikan kepada kita semua, bagaimana peningkatan kualitas pupuk, bagaimana peningkatan kualitas hasilnya ini sangat maksimal. Oleh karena itu mari kita ceritakan semua ini dengan cara kita berbagi. Jangan lupa subscribe di YouTube Bapak Jabat Menjulu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.